Alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Yang kita hormati Bapak Ketua RW dan Ketua RT dan seluruh perangkat pemerintahan yang berhadir, Bapak Ketua dan segenap pengurus Masjid Al-Barokah, orang tua-tua kita, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, dan seluruh bapak ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak jemaah Fardus Subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Subuh ini Allah berikan kita kesehatan, kesempatan bisa hadir, dan mudah-mudahan berkelanjutan hendaknya subuh-subuh seterusnya sampai kita wafat meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau di layar monitor belakang ini 9 hari menuju Ramadan. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Berarti menurut TV ini Selasa mulai puasa. Kalau 9 hari lagi, berarti tanggal 12. Sementara PP Muhammadiyah itu sudah mengeluarkan keputusan. Mereka mengatakan bahwa mulai puasa itu tanggal 11, hari Senin. Untuk pemerintah ini menunggu sidang isbat. Mudah-mudahan sidang isbatnya memutuskan hendaknya bersamaan dengan kawan-kawan kita, jemaah kita Muhammadiyah. Tidak lama Rasulnya, orangnya lah berpuasa awal kalau lontong baru Bapak RW, kan? Tapi yang pasti puasa itu mulainya tanggal 1 Ramadan. Nah, itu tidak ada khilafiyah ulama. Puasa dimulai tanggal 1 Ramadan. Nah, yang jadi khilafiyah itu 1 Ramadan itu Senin atau Selasa. Nah, itu jadi masalah. Tapi yang paling parah memulai puasa tanggal 5 Ramadan. Nah, itu tidak boleh. Oranglah sampai hari puasanya dimulai. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita ulang-ulang kaji kita subuh ini, persiapan kita menuju Ramadan. Entah Senin, entah Selasa, tapi yang jelas mari sama-sama kita bersiap. Karena ibarat menerima kedatangan tamu yang agung, ibarat menerima tamu yang terhormat, ya tentu kita harus bersiap. Apa dipersiapkan? Ya mungkin nanti makanan jamuannya apa, mungkin nanti rumah yang masih berantakan dirapikan dulu, ini tamu mau datang. Mungkin nanti pakaian apa yang mau kita pakai nanti kalau tamu itu datang. Nah, ini tentu persiapan. Setidaknya ada 7 poin subuh ini yang mau kita kaji, mau kita ulang. Yang pertama, Ibu Bapak sekalian, tentu kita bersemangat sekali untuk masuk ke bulan Ramadan dan bisa beribadah. Dan Ramadan itu ibadahnya apa? Ibadah fisik. Kita mesti memiliki kekuatan, memiliki fisik yang prima. Maka poin pertama, tentu jaga kesehatan fisik. Inilah diantara hikmah kenapa Nabi menyampaikan dalam hadisnya, wa izan tasafa Sya'ban,
kalau sudah masuk pertengahan Sya'ban, fala tasumu, jangan lagi kalian puasa-puasa sunat. Jadi ada hadis Pak melarang kita. Kalau sudah masuk setengah Sya'ban, artinya mulai tanggal 16, 17 sampai akhir bulan Sya'ban, la tasumu, jangan lagi puasa. Kenapa Nabi melarang kita puasa di setengah Sya'ban ke atas itu? Agar masuk Ramadan kita masih fit, masih kuat. Hanya larangan ini tentu berlaku untuk siapa? Bagi mereka yang tidak terbiasa puasa sunat di luar bulan Sya'ban. Tapi kalau memang bapak ibu itu biasa dia berpuasa setiap bulan, asal Senin puasa, Kamis puasa, Senin puasa, nah ini bagi mereka boleh, silahkan. Atau yang sudah mengamalkan puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, itu sepanjang tahun dia buat. Nah setengah Sya'ban ke atas itu silahkan. Tapi kalau baru raja-raja ke puasa sunat, ini sebaiknya jangan lagi puasa. Kalau ada sarapan kita pagi ini, santok saja, lantak aja, boleh, silahkan. Inilah di antara hikmahnya. Agar apa? Jangan sampai nanti di Sya'ban semangat kali puasa, begitu masuk Ramadan habis tenaga. Padahal Ramadan itu masih 1 bulan. Dan yang wajib itu ya di bulan Ramadan. Sya'ban ini sunat saja. Atau siapa yang boleh puasa setengah Sya'ban sampai nanti menjelang Ramadan ini? Orang-orang yang mengqadha puasanya. Nah itu boleh. Mungkin ada bapak ibu kebetulan puasa tahun kemarin ada 4 hari, ada 5 hari atau 1 minggu tak puasa, masih ada waktu 9 hari untuk mengqadha. Ibu biasalah datang tamunya ya, masa haid, menstruasi, ini tak boleh puasa, maka dia mengqadha. Mengqadha itu apa? Menggantinya. Kalau bapak-bapak tak ada yang haid, tapi mungkin musafir dalam perjalanan atau sakit, ada yang memperbolehkan kita tidak puasa itu sakit, musafir, sedang haid, menstruasi, nah, ini boleh tidak puasa. Kalau tidak sahur, Pak Ustaz, tidak ada istilah kamu tidak puasa itu Pak Ustaz, betul, tadi subuh tidak terjaga sahur, tidak ada, bisa berkodonya dalam setelah Ramadan, tidak ada istilah. Tapi kalau memang karena dia tidak sahur lalu kemudian penyakitnya datang pagi hari itu sehingga membuat dia tidak kuat puasa, ya tapi alasannya bukan karena tidak sahur, alasannya karena dia sakit. Ini boleh dan diganti di luar bulan Ramadan. Ini satu, persiapan kita, persiapkan diri fisik, kesehatan badan dengan cara tentu berusaha menjaga. Karena Bapak sekalian, ini saya tengok cuaca sudah cukup panas nih, dan penyakit pun sudah mulai ya menular. Ada di tempat kami itu penyakitnya ini bengkak. Kalau orang kami pasir mengatakan bogok, apa tadi? Ya apa nama? Bogok juga. Kalau orang tua-tua dulu kasih belau, biru lah namanya biru. Kok kan yang ada ibu orang pada orang putihnya biru, birunya bogok. Nah ini dah banyak nih Pak. Rupanya penyakit ini menular juga, tidak anak-anak, tidak orang dewasa. Sempatlah nanti Ramadan bogok tiba banyak pasok. Oleh karena itu untuk jaga. Belum lagi penyakit-penyakit yang lain, demam, pilek, batuk segala macam. Jaga pola makan, jaga pola tidur, pola istirahat. Yang intinya kita niatkan agar Ramadan nanti bisa benar-benar beribadah dengan maksimal. Satu. Yang kedua, apa yang perlu kita persiapkan? Tentu memperbanyak istighfar dan bertaubat, memperbaiki hubungan dengan Allah Ta'ala. Mulailah malam ini astagfirullah banyak, salat sunat taubat diperbanyak, minta ampun kepada Allah perbanyak. Kenapa? Karena kita mau masuk ke bulan yang suci. Kalau dapat sebelum masuk ke bulan yang suci, kita sudah suci dulu.
Hablum minallah, hubungan dengan Allah Ta'ala. Bagaimana memperbaiki hubungan dengan Allah? Nah, kita bersyukur Bapak Ibu, Allah itu, Tuhan kita itu Tuhan yang maha pengampun, maha pemaaf. Sebesar apapun dosa kita, Dia bukakan pintu maaf. Sebanyak apapun maksiat yang kita buat, tetap Dia bukakan pintu maaf. Andailah dosa anak Adam itu sebanyak butir pasir di pantai, tetapi pintu maaf dan ampunan Allah jauh lebih luas. La tayasu min rahmatillah, jangan pernah kalian berputus asa dari rahmat Allah, ampunan Allah. Jadi tidak ada istilahnya orang Islam itu putus asa. Kalau menelang boko Pak Ustaz tanah, tadi ampunkan Allah Ta'ala. Bantu Pak, satu mau kerajaan. Dosa-dosa saya buat semua Pak Ustaz. Mungkinkah Allah ampunkan? Allah ampunkan. Bayangkan Bapak Ibu, ada kisah seorang laki-laki yang sudah membunuh 99 orang sudah dia bunuh. Mau bertobat kepada Allah, datang kepada seorang alim ulama. Ustaz, baca Ustaz, batu hamba 99 orang. Cuman Ustaz ini salah jawab pula. Kalera awak kan. Kalau 99 orang, manalah kau mungkin Allah ampunkan. Masuk neraka. Pada masuk neraka, Pak Ustaz tak dibunuhnya lu Ustaz terus ratu. Karena mana ada satu Ustaz. Ya, kalau kata kau masuk neraka, dia sama Ustaz sekali ini. Tapi dia tidak putus asa. Akhirnya datanglah kepada seorang bijaksana. Dia tanya, Buya, gimana saya mau bertobat? Begini caranya. Engkau pergi ke sebuah kampung, di sana ada seorang alim. Mudah-mudahan engkau dapat petunjuk dan dapat pengajaran dari dia. Berangkatlah dia menuju tempat yang disebutkan tadi. Hingga di perjalanan dia wafat, meninggal dunia. Malaikat yang menjemputnya bingung, ini masuk neraka atau masuk surga? Akhirnya Allah yang memutuskan, coba hitung perjalanannya. Mana yang lebih jauh jaraknya antara dari tempat dia melangkah menuju dia meninggal dunia dengan dari tempat dia meninggal ke tempat dia yang tuju untuk bertobat. Andai kata tempat yang dia tempuh itu lebih jauh perjalanannya, maka dia mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Artinya apa? Nilai usaha dia untuk bertobat kepada Allah itu yang Allah nilai. Padahal dia belum sampai, belum berjumpa. Maka setelah diukur, ternyata dia mendapatkan rahmat Allah. Karena yang Allah nilai panjang perjalanan menuju ampunan Allah Ta'ala. Maka tak ada istilah Allah tak ampunkan dosa-dosa kita. Seorang perempuan yang selalu berbuat maksiat, pelacur, pezina, lalu kemudian suatu hari dia menemukan seekor anjing yang menjulurkan lidah karena kehausan. Air tak ada, padang pasir tandus. Baru dia dapat air nanti kalau dia mau mengambilnya masuk ke dalam sumur. Sementara anjing itu tak mungkin bisa memasukkan mulutnya ke dalam sumur. Maka oleh perempuan tadi dibuka sepatunya, dia sautlah air pakai sepatu, dia kasihkan minum. Kata, lalu kemudian ayat sabab itulah dia masuk ke dalam surga. Maka surga Allah Ta'ala itu kata Nabi, kita masuk surga bukan karena amal ibadah kita, tapi surga itu karena rahmat Allah. Rahmat Allah. Termasuk engkau ya Rasulullah. Sahabat tanya lagi, Nabi katakan, kita masuk surga karena rahmat Allah. Engkau begitu ya Rasulullah? Iya. Tapi di antara asbab mendapatkan rahmat Allah tentu beramal, beribadah. Jangan belum ada itu. Kalau gitu tuh rahmat aja loh Pak Ustaz. Kalau tidak ibadah, di mana mau dapat rahmat? Adapun kasus-kasus tadi itu, ya Allah tentu Maha tahu apa yang dia nilai. Yang dinilainya tentu innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ajsamikum. Allah tidak melihat wajah, Allah tidak melihat bentuk rupa, walakinna akan tetapi Allah melihat isi hati kita, keikhlasan kita, ketulusan kita.
Dan ikhlas tidaknya kita itu hanya Allah yang tahu. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu ikhlas karena Allah subuhi. Bapak Ibu juga tidak tahu apakah saya ikhlas. Yang paling penting kita perbaiki saja niat kita masing-masing. Jangan itu dia ado senek aja dia sudah datang. Itu tidak urusan dia. Itu urusan dia dengan Allah. Yang perlu perlu perbaiki saja niat kita. Ya dia sudah datang kok sudah ada plastik merah berarti boleh. Kan banyak orang itu Pak yang dia nilai hati orang. Padahal Pak kata pepatah dalamnya laut bisa diselami, tapi dalamnya hati siapa yang tahu? Biarlah datang. Tapi kalau itu datang, ya kembalikan saja kepada Allah Ta'ala. Ikhlaskan kepada Allah Ta'ala. Nah, ini yang kedua, perbaiki hubungan dengan Allah dengan memperbanyak bertaubat kepada Allah Ta'ala, mengikhlaskan niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal itu tergantung kepada niat. Yang ketiga, baik hubungan dengan Allah, tapi jangan lupa perlu juga memperbaiki hubungan dengan sesama kita. Duribat alaihimuz zillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Dua komponen, dua hal ini memang harus senantiasa kita jaga baik-baik. Dan di antara hikmah yang dapat dipetik dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah memperlambangkan dua hubungan. Isra bermakna perjalanan yang mendatar, perjalanan yang horizontal antara sesama kita. Baik hubungan ini, baik hubungan vertikal. Itulah Mi'raj, hubungan dengan Allah Ta'ala. Dua-dua ini sama pentingnya. Nah, sia-sia amal ibadah jikalau hubungan baik dengan kita sama kita ini belum kita perbaiki. Kalau kita ranking dari mana dia? Pertama dulu tentu hubungan dengan orang tua. Ayah emak kita kalau masih hidup minta izin, minta maaf, minta rela, minta keikhlasan hatinya. Mungkin selama ini sebagai anak salah cakap, mungkin selama ini ya salah buat dan segala macamnya tersinggung. Itulah perlunya. Dan sebagai orang tua pun mestinya kita minta maaf juga kepada anak-anak kita, menantu kita. Kenapa? Karena kadang hati kita ini tidak bisa kita bohongi. Ada kalanya mungkin terhadap anak ini pilih kasih. Menantu nana agak bapiti kayo sekete agak sayang ke anaknya cucu. Tapi tiba menantu nak kiri itu miko baca lihat penindak. Ini boleh jadi dosa kita kepada anaknya. Datang anak itu minta maaf, ya kita minta maaf juga. Hubungan timbal balik, interaksi. Boleh jadi kita pernah juga salah, anak itu juga pernah salah. Sikap mereka yang seperti itu boleh jadi berawal dari sikap kita yang pilih kasih tadi. Ambo kalau yang kurang rumasan itu bos sama dia mau menengok anak aku tiga laki-laki kalau boleh jadi sikap mereka berbeda itu juga berpangkal berawal dari sikap kita. Kita yang menjadikan mereka anak durhaka itu. Makanya sebagai orang tua juga besok di hari kiamat akan diminta pertanggungjawaban atas tanggung jawab kita, amanah yang diberikan Allah, yakni berupa anak tadi. Nah, kita izin minta maaf juga. Kalau orang tua sudah meninggal, yang mana yang ada sempat dekat makam kuburannya berziarah. Dalam 9 hari ini kita ziarah ke kubur, mendoa di sana, minta maaf kepada Allah, ampunan atas segala dosa orang tua. Di antara doa yang diajarkan Allah dalam Quran itu kan, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Orang tua, lalu siapa lagi? Suami. Bu-ibu minta maaf kepada suami. Suami siapa bos? Suami ibu lah. Ya, ada ibu-ibu kok.
Kayak laki orang lah minta maaf, kayak laki si orang alun. Ikut apa menyambut Ramadan di grup ini ada, situ bapak-bapak juga datang, tak izin, minta maaf ya Pak. Nanti ada pula lagi silaturahmi RT RW, minta maaf juga sana. Laki awak di rumah belum minta maaf. Makanya kalau yang bertanya saya tegaskan, laki siapa Pak Ustaz? Ya laki masing-masing lah dulu. Minta maaf ya Bang, Assalamualaikum, boleh kurang asam, kurang garam, kurang asin. Ada petang celana abang tergantung piti 50 abang ambil saja, dan ngecek-ngecek abang mau kan. Abang pun minta maaf juga, abang pun bertujuan. Petang surang-surang pergi ke pasar kaget, kalau sebuah pulau dia mantan lama, ngecek ke kami situ kan. Ya namanya suami istri tentu dalam pergaulan sehari-hari itu ada yang mungkin menyakiti perasaan, ucapan. Kata orang Melayu, selagi telur disangka saja bisa beratuk, apalagi laki bini di rumah. Apalah telur, tak berkaki, tak bertangan, tak bermata, itu pun masih bisa beratuk-ratuk. Konon lagi kita yang hidup serumah, sekelambu, seselimut. Dan tak ada istilah suami istri itu yang tidak ada masalah. Bagaimanapun hebatnya menjaga keharmonisan itu, ya itu tetap ada masalah. Kenapa? Karena menyatukan dua pribadi yang berbeda, yang bersumber dari dua keluarga yang berbeda, datang dari adat budaya yang berbeda, datang dari aturan-aturan keluarga yang berbeda. Dulu bapak ini, suami ini di dalam rumahnya tidak boleh mengecek kadang-kadang suara. Sementara keluarga istri kebiasaannya memang kalau bicara besar-besar. Itu yang akan disatukan. Menurut suami, ya kadang-kadang suara mengecek dari dosa. Ya macam mana? Istri itu memang kayak gitu kebiasaannya. Sebagai istri itu juga, apa mau bisik-bisik penjang itu mengecek. Ini yang harus disatukan. Maka wajar kalau ada konflik dalam rumah tangga. Selagi rumah tangga Nabi Muhammad saja ada problem, ada masalah. Bahkan ada ayatnya yang menegur di saat Nabi cemburu kepada Aisyah. Berarti ada masalah, ada problem. Nah maka suami istri juga mesti minta maaf. Agar apa? Ya nanti Ramadan ini kita sudah. Orang minta maaf setelah Ramadan. Sebagusnya minta maaf itu ya sebelum Ramadan. Makanya itulah kita sebelum Ramadan itu adakan silaturahmi. Kami tadi malam di Masjid Ar-Rahmah, itu sudah silaturahmi. Ditutup dengan makan bersama, gulai kambing plus 7 kepalanya. Jadi kambingnya siko, kepalanya 7. Jadi bisa beli kepala aja bisa. Karena sekarang ini untuk kepentingan posting di Facebook ini paling penting. Sangka orang 7 bantai kambing, Ustaz kiranya kepalanya saja ada 7. Itu di jembatan saya itu Pak, sahabat tahu Bapak ada yang paling suka makan dari kepala kambing. Itu Pak Ali namanya, setelah jembatan saya itu jual sapi, jual kambing. Setiap hari ada dia stok kepalanya. Karena dia potong kambingnya, lalu kemudian dagingnya dijual, diecer ke tukang sate, ke tukang sop segala macam. Kepala itu kan tak dibeli orang. 50.000 cek kepala, cuman masak masing-masing. Itu yang mentah. Makanya agak pusing juga nih tanya banyak agak kepala, pada cek kepala awak surang itu di malam. Lupa saya nelfon Pak RW malam. Minta izin. Siapa lagi minta izin? Anak beranak, suami istri. Inilah dia, jiran tetangga, sesama jemaah, silaturahmi, minta maaf. Ya maklumlah, kita kadang berjumpa maksud hati berseloroh, tapi rupanya kawan sejati. Atau sebaliknya, kawan itu berseloroh, tapi kita pula makan nanti masuk ke dalam. Nah, kalau itu masih ada, karena Bapak Ibu, kalau hubungan ini tidak kita perbaiki, maka ibadah kita sepanjang Ramadan yang kita niatkan memperbaiki hubungan dengan Allah itu nanti
juga tak akan mendatangkan manfaat di hari kiamat. Rusak hubungan dengan sesama ini juga akan pengaruh kepada capaian kita besok di hari kiamat. Ibadah bagus, sholat, tahajud banyak, puasa banyak, tapi kalau silaturahminya tak baik, ini juga tak jamin. Mengurus masjid, maklumlah, yang maunya kita A, maunya kawannya B. Mengurus mengelola majelis taklim, pokoknya apa saja pasti di situ ada soalan, tapi jangan sampai dibiarkan berlarut-larut berlama-lama. Boleh kita menahan sakit hati itu, Pak Ustaz, boleh. Boleh kita tidak bertegur sapa itu, boleh. Tapi ingat syaratnya kata Nabi 3 hari ya. Sakit betul hati kita karena ucapan dia tadi, atau mungkin berselisih paham segala macam tadi, lalu kemudian tak ingin rasanya menegur, boleh 3 hari. Hari pertama tuh ya diurut-urut. Hari kedua mulai dingin. Hari ketiga kalau sampai hari keempat tidak bertegur sapa, mulailah jatuh hukumnya haram. Di 3 hari ini itu menandakan Islam itu memang agama yang sesuai dengan fitrah, sesuai dengan fitrah manusia. Karena memang kadang kalau betul-betul sudah sakit tuh dan tersinggung tuh, memang butuh waktu kita untuk memperbaikinya balik. Jangankan dengan orang lain, laki bini aja ada yang 3 malam tidak bertegur sapa. Padahal di rumah ada, saya pernah datang pengantin ke rumah agak ke kantor konsultasi gitu ada. Tidak teguran Pak, iya tidak teguran. Tapi kopi juga ada yang gitu. Sarapan apa itu bisa kan juga. Mana yang galak-galak itu terasa deh. Mengecek enggak? Tapi kopi dikacau juga. Apalagi dengan orang lain, dengan tetangga. Sedangkan suami istri aja ada yang seperti itu. Nah makanya menjelang 9 hari atau 10 hari menjelang Ramadan ini, itu kita perlu. Mudah-mudahan nanti lempang hati kita, semangat kita ibadah pun. Karena di antara hal yang menghambat kita untuk beribadah itu apa? Di antaranya adalah dosa kepada Allah, dan yang kedua silaturahmi yang tidak baik. Berat untuk beribadah kalau masih ada dosa-dosa dan kesalahan silaturahmi. Yang keempat, apa yang harus kita persiapkan? Mari kita dalami makna pengetahuan kita akan makna apa itu Ramadan. Sehingga ibarat orang kedatangan tamu tadi, kalau dia tidak tahu kaliber tamu yang datang itu, tentu persiapannya tidak akan sesuai. Nah kalau kita tidak tahu makna Ramadan itu, tentu kita tidak akan bisa memanfaatkan dengan baik. Apa itu Ramadan itu? Ramadan itu pembakaran. Pembakaran apa? Pembakaran dosa-dosa kita. Nah bagi orang yang mengetahui maknanya dengan baik, maka dia akan manfaatkan. Oh berarti sepanjang Ramadan ini bagaimana amal kita itu dapat menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita buat. Nah itulah gunanya Ramadan. Tarawih kita buat, witir dikerjakan, sholat sunat, membaca Al-Quran, berzikir. Kalau puasa itu sudah wajib. Yang kesemuanya itu mesti mampu merontokkan, menggugurkan dosa-dosa kita. Berapa Ibu? Ini saya tengok jam dah hampir lah. Kelima ini. Ya. Mari kita perdalami juga. Kalau tadi makna Ramadan itu apa itu Ramadan? Ramadan itu untuk menggugurkan dosa kita. Ramadan itu untuk kesempatan kita meraih pahala sebanyak-banyaknya. Karena kata Nabi, "Inja akum Ramadan," kalau datang bulan Ramadan, futihat abwaabul jannah, Allah buka pintu surga. Ughliqat abwaabun nar, Allah kunci pintu neraka. Wasuyidatis syaitan, dan Allah membelenggu setan.
Artinya apa? Bukan berarti di Ramadan itu tidak ada setan sama sekali kan menggoda. Maknanya apa? Kesempatan terbuka seluas-luasnya bagi orang yang mau untuk meraih surga, dan terbuka pula kesempatan seluas-luasnya bagi orang yang mau untuk menjauhkan diri dari neraka, dan juga terbuka kesempatan untuk bisa beramal beribadah. Karena apa? Kita sedang ditekan. Bagaimana cara Allah menekan? Menahan lapar. Orang kalau perutnya lapar itu biasanya semangat untuk berbuat maksiatnya akan minim, kecil. Orang perut lapar, tidak ada lagi mikir maksiat. Tapi coba kalau perut sedang kenyang, itu macam-macam pikiran datang. Itu maknanya sidatis sayyatin, atau dibelenggunya setan. Nah, kalau setannya sudah dibelenggu, kita juga masih berbuat dosa. Lalu setannya siapa sebenarnya selama ini? Kalau selama ini ya lah, kami ikut setan banyak Pak Ustaz. Oke, selama Ramadan setan itu dibelenggu, tapi masih juga dosa. Berarti awak tuh ada setan juga. Yang kelima, mari juga kita buka-buka bab-bab pembahasan tentang ibadah yang paling pokok dalam puasa itu. Apa dia? Ibadah puasa. Maknanya pelajari juga tentang fikih siam, fikih puasa. Ya, nanti puasa kita itu benar-benar maksimal. Ibarat nilai pontennya betul ponten 100. Karena ibadah puasa ini kata Allah dalam sebuah diskusi, as-saumuli, puasa itu nilainya aku yang akan beri nilai, kata Allah. Beda dengan ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain itu Allah sudah sebut rahasianya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ini pahala ibadah sedekah. Kalau bersedekah itu bagaikan menanam satu biji benih, tumbuh 7 itu tumbuh 100. Maka kalau dia sedekah 1, pahalanya bisa jadi 700. Angkanya jelas. Tapi kalau puasa, kata Allah, as-saumuli, puasa itu aku yang tahu, rahasia Allah Ta'ala. Boleh jadi satu rumah itu ada ayah, ada ibu, ada anak 2-3 orang, sama-sama menahan di kala imsak, sama-sama berbuka di saat maghrib datang. Tetapi pahalanya boleh jadi nilainya berbeda-beda. Semua kita berpuasa, tapi nilainya mungkin ada yang 100, ada yang 90, ada yang 50, ada yang 40, ada yang mungkin tak punya nilai sama sekali, insyaallah Ta'ala. Nah, dari mana nilai itu bisa kita naikkan? Tentu dari memahami fikih puasanya. Apa yang membatalkan puasa, apa yang makruh selama puasa, apa yang menjadi sunat puasa, apa itu rukun puasa, syarat puasa, syarat wajib, syarat sah puasa. Dengan mengetahui itu, mudah-mudahan ibadah puasa kita tahun ini jauh lebih baik daripada yang sudah-sudah. Nah, kita tidak tahu apakah puasa ini puasa terakhir, apakah mungkin nanti sampai ke bulan Ramadannya atau tidak. 5. Yang keenam, apalagi persiapannya Bapak Ibu, persiapkan pintih banyak-banyak. Ini penting. APBD ditambah, kalau perlu diganti pakai APBD perubahan. Anggaran pembelanjaan biaya dapur. Untuk apa ditambah? Bukan untuk perut kita, untuk memperbanyak sedekah. Karena bersedekah di bulan Ramadan ini berlipat ganda juga pahalanya. Dan di antara jalan sedekahnya apa? Memberikan berbuka orang yang mau berbuka puasa. Man fattara shaiman, siapa yang memberi berbuka di saat berbuka orang yang berpuasa itu, maka kana lahu ka ajri, dia dapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa tadi. Jadi orang yang cerdas, puasa itu boleh saja 30 hari, tapi mungkin pahalanya bisa jadi 60 sama dia, bisa jadi 90, bisa jadi 120 hari. Kenapa? Kalaulah satu orang kita berikan berbuka puasa, itu pahala dia sama dengan pahala kita, sama dengan pahala dia, ditambah lagi pahala kita berpuasa, maka di hari itu kita sudah dapat 2 pahala. Pahala kita puasa, pahala orang yang kita berikan berbuka.
Kalaulah setiap hari kita berikan satu orang berbuka, berarti setiap hari kita dapat 2 pahala puasa. Kalaulah dalam sebulan itu 30 hari kita buat, tentulah di dalam Ramadan itu ada 60 pahala puasa kita. Kalau hanya satu orang satu hari. Tapi kalau ada ibu itu 10 orang, setiap sore sebelum azan maghrib diantar 10 gelas bubur kacang hijau ke Masjid Al-Barokah. Setiap jemaah itu disitulah dia menyantapnya untuk berbuka puasanya. Nah, mudah-mudahan 10 ditambah 1 11 pahala dia ditambah pahala memberi orang. Nah, itu maknanya memperbanyak anggaran biaya tadi. Untuk apa? Untuk banyak-banyak sedekah. Setiap malam tarawih 2000 jadilah 5000 pokoknya setiap malam. Memperbanyak doa. Nah, ini tidak boleh tinggal nih. Doa silahul mukmin. Doa itu senjata orang beriman. Kalau ada orang yang ketinggalan senjata, ini alamat mati di medan tempur. Oleh karena itu doa ini tetap di antara doa yang selalu kita baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya, meskipun status derajat hadis doa ini dhaif, tapi karena dia tak ada kait-mengait dengan urusan unsur akidah, ya, boleh saja kita berdoa, Allahumma ya Allah barik lana, berkahilah kami fi Rajab, di bulan Rajab, wa Sya'ban, dan di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Rajab sudah berdoa dia, Nabi Muhammad SAW. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab. Berarti kan sejak bulan Rajab dia sudah berdoa. Sementara Rajab ke Ramadan itu masih 2 bulan. Itu menandakan bahwa Nabi itu memang berkeinginan sekali dapat sampai ke bulan Ramadan. Bahkan 2 bulan sebelum Ramadan sudah minta dia agar umurnya sampai. Nah, kalaulah Nabi yang maksum, Nabi yang tak pernah berbuat maksiat, terpelihara dari dosa, minta agar sampai umurnya ke bulan Ramadan, tentu kita jauh lebih patut lagi meminta kepada Allah. Karena Allah Ta'ala disampaikan umur kita di bulan Ramadan, diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan beramal, beribadah, dan ibadah itu pula kelak mudah-mudahan diterima dan diberi ganjaran pahala oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian Bapak Ibu, terima kasih. Sesuai dengan janji tadi, 7 poin ini sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lalu terakhir, saya secara pribadi mohon izin, mohon maaf kalau selama penyampaian ceramah tausiah dengan Bapak Ibu ini ada khilaf salah. Ada Pak Bu? Alhamdulillah. Adapun salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.